Di sebuah sudut kota Malang, ada seorang kiai yang dikenal bukan hanya karena ilmunya, tetapi karena ketenangan batinnya dalam menghadapi badai kehidupan. Beliau adalah Yai Mim. Di saat banyak orang berebut panggung, kehormatan dan sanjungan, Yai Mim justru memilih diam. Bahkan ketika namanya diguncang fitnah, beliau tidak marah, tidak membalas, hanya tersenyum, kadang dengan tingkah yang tampak konyol dan aneh bagi orang awam. Namun bagi mereka yang memahami jalan tasawuf, itulah tanda seorang yang telah menempuh makom sabar sejati. Dalam dunia tasawuf, sabar bukan berarti pasrah tanpa daya, melainkan menerima setiap ujian sebagai bagian dari pembersihan jiwa. Seperti emas yang dibakar agar karatnya terpisah, begitu pula seorang sufi diuji dengan fitnah dan luka agar hatinya semakin jernih dan bercahaya. Padahal, Yai Mim bukan orang sembarangan. Konon beliau memiliki usaha besar, tambang, hotel, dan pabrik sarung BHS. Namun kesederhanaannya tak pernah luntur, ia masih duduk dan bercanda, makan dengan siapa saja, bahkan tertawa ringan bersama warga biasa. Zuhud, kata para sufi, bukan berarti engkau tidak memiliki dunia, tetapi dunia tidak lagi memiliki hatimu. Dalam jalan sufi, orang yang telah lama menempuh suluk, perjalanan batin menuju Tuhan, seringkali diberi basyirah, mata hati yang tajam. Ia mampu menembus kabut peristiwa, melihat bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata kesadaran. Itulah sebabnya Yai Mim tetap tenang. Ia tahu, tidak semua yang tampak buruk adalah musibah. Terkadang, di balik fitnah tersembunyi pintu rahasia menuju hikmah dan makrifat. Para sufi hidup dengan intuisi yang halus, lahir dari hati yang disucikan dari amarah dan dendam. Mereka bisa merasakan arah takdir sebelum ia terjadi, bukan karena mereka sakti, melainkan karena hatinya selaras dengan kehendak Tuhan. Para sufi bicara apa adanya, tidak ada yang mereka takuti selain Tuhan. Mereka sangat lembut dan penuh kasih, namun akan keras dan kaku jika hal itu menyentuh prinsip-prinsip kebenaran. Karena bagi mereka, kelembutan tanpa ketegasan adalah kelumpuhan, dan keberanian tanpa kasih hanyalah kesombongan. Di malam-malam sunyi, Yai Mim jarang tidur. Ia duduk di atas sajadah, atau membersihkan jalan sambil berzikir di antara tarikan setiap nafasnya. Bagi para sufi, malam bukan waktu untuk beristirahat, tetapi waktu untuk berbicara dengan kekasih sejati. Setiap air mata adalah doa tanpa suara. Setiap hembusan nafas adalah bentuk penghambaan. Ketika dunia mencaci, ia memilih menyepi. Ketika dihina, ia mendoakan. Ketika disakiti, ia malah tersenyum. Ia tahu bahwa di balik setiap ujian, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang hanya bisa dimengerti dengan hati. Kini, meski kasusnya masih berjalan, Yai Mim tidak menyimpan benci pada orang-orang yang telah menjatuhkannya. Namun kali ini, beliau memilih menempuh jalur hukum, bukan karena ingin membalas, melainkan karena ingin memberi pelajaran agar manusia tak berlaku semena-mena. Bahwa sabar bukan berarti lemah, dan diam bukan berarti tidak berdaya. Terkadang keadilan harus ditegakkan bukan untuk diri sendiri, melainkan agar orang lain belajar menjaga lisan dan perbuatan. Dalam jalan sunyi para sufi, kehormatan sejati bukan pada nama baik di mata manusia, melainkan pada ketenangan di hadapan Tuhan. Dan mungkin itulah jalan yang sedang ditempuh oleh Yai Mim, bukan sekedar jalan pengadilan dunia, tapi jalan pembersihan hati menuju makrifat. Fitnah bisa menghancurkan reputasi seseorang, tetapi tidak akan pernah menghancurkan orang yang telah menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan. Karena bagi seorang sufi, bahkan luka pun adalah bentuk cinta, cara Tuhan mengajarkan agar kita tak mencintai selain Dia.